Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Dekan yang sekaligus penulis buku, Mas Baiti, lama tidak berjumpa, kemudian Pak Mas Kaprodi, Mas Abdul Aziz, dan pembedah buku Bapak Amar Fauzi. Salam kenal juga Pak Amar, dan rekan-rekan sekalian, moderator dan semua sivitas akademika di PT IGI Jakarta. Kalau tadi Mas Amar Fauzi bicara tentang hadis gitu ya, saya coba sekarang masuk ke bukan hadis ya, tapi ada ungkapan Ismail Raji Al-Faruqi tahun 1977 ketika diadakan the first conference on Muslim education di Mekah. Salah satu pembicaranya yaitu Ismail Raji Al-Faruqi. Beliau bicara tentang gagasan program intelektual Muslim atau biasanya disebut dengan Islamisasi pengetahuan gitu ya. Beliau almarhum ini bicara tentang bagaimana tugas intelektual. Tugas kita saat ini adalah membangun kembali seluruh warisan pengetahuan manusia dalam sudut pandang Islam. Ya, jadi konkretnya itu beliau mengatakan kita harus mengislamkan disiplin-disiplin ilmu atau jika bisa dan ini lebih baik katanya menghasilkan buku-buku level universitas dan membangun ulang sekitar 20 disiplin ilmu agar sesuai dengan visi Islam. Nah, buku yang ditulis oleh Mas Baiti ini memang luar biasa. Jadi ada pesan yang sangat kuat gitu ya. Bagaimana civic intelligence atau kewargaan gitu ya, kecerdasan kewargaan itu bisa diimplementasikan dalam kacamata Quran. Kalau teori Islamisasi atau yang lain gitu ya, yang bukan Islamisasi model Bukel gitu ya, mengatakan ijaz ilmu. Jadi Quran itu mukjizat yang bisa berlaku kapanpun, lintas ruang dan waktu. Dan itu adalah kata kunci dari buku ini. Sebenarnya apa yang kita baca, saya mencoba sama seperti tadi gitu ya, ketika bicara tentang perwajahan buku gitu ya, sama tadi seperti pas Mas Amar Fauzi tadi bicara tentang daftar isi. Kalau kita bicara tentang perwajahan buku, memang seseorang akan membaca buku itu diawali dengan cover, gitu ya, melihat covernya. Covernya oke, saya sangat appreciate gitu ya. Bukunya menyejukkan, warnanya hijaunya hijau yang hijaunya soft gitu ya. Kemudian ada aspek yang cover ini bisa menunjukkan tentang apa isi buku itu. Nah, tapi ketika masuk di daftar isi, ini memang kita harus melacak gitu ya, subbab-subbab yang sebenarnya itu adalah intisari dari beberapa hal penting ketika mengkonstruksi kecerdasan kewargaan dalam perspektif Quran.
Meskipun juga nanti bisa kita lihat di cover belakang gitu ya, cover belakang ada semacam ringkasan gitu ya, ringkasan tentang isi buku ini. Ya, kan lebih menarik lagi kalau ya ini kalau untuk untuk kepentingan institusi biasanya standar LIPI itu di bawah ringkasan itu ada biodata penulis kecil aja. Kalau ingin biodata penulis yang lebih panjang itu bisa di halaman seperti halaman 281 ini. Tapi sebenarnya bisa kecil begitu di bawah ini. Ya ini kalau untuk KUM sih, ya standar KUM. Tapi overall bagus gitu ya, menarik di awal-awal gitu ya. Ketika melihat buku ini sudah orang berkeinginan untuk membaca. Itu yang penting. Karena ada satu buku yang sebenarnya tidak sebenarnya menarik, tapi karena tampilannya tidak eye catching, kadang-kadang kemudian hilang keinginan untuk membaca. Nah, itu. Kemudian membacanya juga lebih mudah karena tidak menggunakan standar referensinya itu di dalam badan buku gitu ya, tapi ada catatan kaki yang memudahkan kita untuk merujuk. Nah, sebenarnya sih kalau menarik lagi ada daftar tabel gitu ya, kemudian glosarium, beberapa istilah kan memang agak baru gitu ya. Bagi yang awam mungkin istilah-istilah Quran itu perlu tidak harus mencari lagi, makanya itu ada namanya glosarium atau indeks misalnya bisa juga. Kemudian ini saya bicara tentang perwajahan buku dulu ya sebelum masuk substansi. Nah yang kedua, yang ketiga yaitu fontnya. Fontnya sih enak gitu ya, untuk dibaca, terus kertasnya karena book paper itu ya ramah lingkungan sekaligus ramah mata sehingga mudah. Fontnya oke tapi sangat umum. Kalau bagus penerbit memang ini desainnya font yang unik menunjukkan ciri gitu ya. Nah, ada satu hal yang agak mengganggu sedikit sih tentang tata letak gitu ya, layout. Kalau editingnya sudah bagus, tapi layoutnya itu kadang-kadang ada beberapa hal yang meloncat-loncat gitu ya. Ada yang ruang terlalu lebar kosong gitu ya. Saya tandai beberapa di sini. Ya ini memang dalam proses layout penerbitan memang. Ya saya bicara begini karena di Rumah Peneleh itu di institusi selain saya ngajar di Brawijaya, saya juga aktif di Yayasan Rumah Peneleh atau sekarang Yayasan Peneleh yang utama gitu ya. Salah satu produknya adalah penerbitan buku. Jadi saya begitu baca ini saya langsung mikirnya penerbitan itu buku gitu ya. Buku yang bagus gitu ya. Kemudian juga perlu sebenarnya info tambahan seperti pengantar penerbit, pengantar tokoh, pengantar ahli gitu ya, supaya daya bacanya bisa lebih spreadnya lebih banyak gitu ya, dan dibaca oleh kalangan-kalangan tertentu di pengambil kebijakan. Karena ini ada nanti ketika kita baca di akhir-akhir itu bab 6 salah satunya kan ini ada semacam usulan untuk menjadi bagian dari program pemerintah. Nah ini sebenarnya menarik kalau ada kata pengantar yang dari Kemenak atau dari BPIP misalnya kan, atau dari kementerian-kementerian lain. Atau komentar pembaca juga penting. Nah, saya kemarin nyoba ngecek ya karena dosen ini ngecek Google Scholar gitu ya. Google Scholar-nya Pak Baiti gitu ya. Nah, ternyata buku ini belum masuk gitu ya. Sebenarnya penting kalau itu masuk di Google Scholar atau online information. Moga-moga saya belum tahu sih apakah memang ada di Tarbiyah Press PTIG itu punya online information tentang buku ini. Nah, ini menarik. Oke.
Itu yang pertama dengan perwajahan buku, gitu ya. Nah, tadi sudah dibicarakan oleh Pak Amar tentang substansi isi buku ya. Ya memang menarik gitu ya. Sebenarnya kan buku ini bicara tentang bagaimana membangun konsep gitu ya, konstruksi gitu ya. Konstruksi konsep kecerdasan kewargaan atau civic intelligence dalam pandangan Quran. Kalau saya sih menangkap eh, ada 5 langkah konstruktif yang ada semacam 5 langkah konstruktif gitu yang dilakukan oleh Mas Baiti, meskipun itu apa tercecer di banyak halaman. Misalnya langkah konstruksi awalnya adalah mencari rumusan di halaman 36, kemudian ini halaman 36 itu bicara tentang lalu bagaimana rumusan kecerdasan kewargaan dalam Quran gitu ya. Nah, itu halaman 36. Tapi kemudian ini bukan hanya melakukan rumusan, tapi ternyata saya lacak ada di halaman 37 ini kata kunci kedua ya, langkah kedua itu yang disesuaikan dengan rumusan kecerdasan kewargaan yang telah ada. Jadi gagasan rumusan kewargaan itu kan memang oleh Mas Baiti juga sudah dengan bagus ditampilkan secara tabel gitu ya. Gimana sih rumusan kecerdasan versi Schuller, versi Stubblefield gitu ya, Strong dan lain-lain sampai Yudi Latif, Tilar, kemudian Asumardi Asra dan seterusnya. Nah ini jadi ingin mencocokkan itu bisa seperti kayak Bugelism gitu ya, mencocokkan gitu ya. Tapi ternyata tidak hanya itu ya kayak Farabi melakukan Islamisasi gitu ya. Bagaimana sih kewargaan dalam perspektif Quran. Nah, itu langkah kedua. Yaitu kemudian yang ketiga itu mencari kata kunci Quran gitu ya. Halaman 87, makanya ini loncat-loncat saya harus menelusuri sendiri gitu ya. Tapi ya asik lah kalau seorang pembaca gitu dengan ide yang keren kayak gini ini bahagia-bahagia saja. Saya bahagia menelusuri kata kunci. Banyak kata kunci kecerdasan gitu ya. Takkilun, al-akal, kemudian tafakur, al-fikri, ada tafakahun atau al-fiqh, kemudian tadabur, ada an-nazar, al-basar. Nah, ini tadi yang dikatakan al-basar itu penting juga sebenarnya al-zikir, al-ilm. Meskipun begitu menarik bila itu dikonstruksi lebih jauh gitu ya. Sebagai kata kunci yang bisa didaras dalam perspektif kewargaan. Kecerdasan karena kecerdasan kewargaan yang konvensional itu kan lebih kontekstual sebenarnya, lebih empiris, lebih adaptif dengan aspek-aspek kemanusiaan yang ada sekarang. Nah, nanti itu ada hubungannya dengan kita terjebak di situ, terjebak pada realitas kontekstual, atau kita perlu mengulik ulang gitu ya konsep kecerdasan kewargaan. Nah, kemudian ada ya, jadi kata kunci yang ketiga itu, kata kunci yang ketiga tadi kata kunci tadi ya, mencari kata kunci itu dengan membuat tafsir maudhu'i gitu ya, halaman 87 itu. Menarik juga itu. Meskipun harusnya perlu dijelaskan bagaimana sih positioning tafsir maudhu'i itu dalam perspektif buku ini gimana, kemudian tafsir-tafsir yang lain harusnya seperti apa. Atau bisa jadi kalau kita mau meloncat ke aspek-aspek esoteris, gitu ya. Kalau usulannya Alatas kan bicara tentang intuisi ya, tapi saya kok melihat tafsir intuisi takwil ala Alatas ini memang masih belum sampai pada tataran yang lebih esoterik, yang lebih jauh ke
Seperti tadi yang dibicarakan Futuhat Al-Makkiyah itu ya, Ibnu Arabi. Itu kan menarik sebenarnya, positioning tafsirnya itu ya.